Stablecoins adalah salah satu bagian yang paling disalahpahami oleh ekosistem kripto. Bukan hanya mereka memainkan peran yang vital dalam perdagangan, tapi mereka sebenarnya menyediakan setingkat besar kebebasan yang para individu belum pernah nikmati sebelumnya. Dan terlebih lagi, stablecoins juga menyediakan jalan untuk cuan. Hari ini kami akan menjelaskan stablecoins utama yang berbeda-beda, yaitu USDT, USDC, DAI, dan UST. Kita akan perhatikan yang mana yang terpusat, mana yang desentral, mana yang memengaruhi pasar, dan mana yang hadir dengan peluang bagi orang untuk menghasilkan uang. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Tim kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek manapun. Kami juga punya beberapa akun media sosial lainnya, terutama yang Instagram juga, di mana kami post memes dan beberapa informasi konten di balik layar juga yang bisa kalian lihat. Jadi silakan follow jika kalian tidak ingin ketinggalan informasi apapun dari kami. Stablecoins telah menjadi suatu bagian besar di ekosistem kripto sebagai pasangan dagang terbesar bagi kebanyakan koin di sebagian besar bursa exchange. Dan juga stablecoins merupakan beberapa cryptocurrency top 10 berdasarkan market cap. Ini tentu telah membawa beberapa kekhawatiran utama dengan USDT, sebutan lainnya Tether. Karena banyak orang khawatir jika Tether dimatikan atau diberi regulasi pemerintah hingga musnah, takutnya itu meruntuhkan pasar kripto. Jadi mari kita uraikan proyek-proyek stablecoins utama dan perhatikan yang mana yang punya token terkait dengannya. Jadi, USDT dan USDC keduanya adalah stablecoins terbesar berdasarkan market cap. Dan sekarang keduanya menonjol di peringkat 10 teratas pada saat pembuatan video ini. Mereka berdua diciptakan dan dikelola oleh perusahaan swasta terpusat dan mengklaim token mereka melambangkan $1 Amerika Serikat masing-masing, didukung penuh oleh cadangan dolar Amerika Serikat. USDC berbasis di Amerika Serikat dan telah mengalami beberapa tingkat regulasi karena sangat terhubung ke Coinbase. Jadi positifnya, mereka bermaksud untuk melalui semua persetujuan regulator. Ini telah menjadi bukti bahwa USDC adalah opsi yang aman dan perusahaannya melalui audit-audit eksternal secara teratur untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki dana yang mendukung token-token di peredaran. Tether atau USDT di sisi lain telah menjadi sebuah perusahaan yang tampak dikelilingi rumor dan kekhawatiran setiap tahun. Kelihatannya kayak kita menerima edaran berita tahunan tentang Tether bahwa mereka tidak punya dana jaminan yang dibutuhkan untuk semua token yang mereka cetak. Tether adalah mitra trading utama dan sangat terwakili oleh Binance. Orang-orang di benua Asia, khususnya yang dari area perdagangan negara Cina, merupakan pemain-pemain besar Tether dan token USDT yang ada di beberapa blockchain, termasuk Ethereum, BSC, dan Tron. Walaupun kekhawatirannya cukup keras tentang apa yang bakal terjadi kalau Tether ditutup, kami di Republik Rupiah tidak sebegitu khawatir tentang ini. Kemungkinannya sangat kecil bahwa Tether akan disuruh tutup oleh setiap masing-masing pemerintah di dunia. Iya, kalau mereka runtuh dan terbukti tidak jujur, maka itu akan menyebabkan harga pasarnya berdarah untuk jangka pendek. Tapi, kemudian akan segera diperbaiki karena semua orang bakal tinggal beralih ke salah satu dari banyak stablecoins lain yang ditawarkan. Jadi iya, penting untuk menjadi waspada dan hati-hati karena mereka adalah suatu perusahaan terpusat. Tapi kami tidak menganggap ini seperti malapetaka yang suram yang beberapa orang bikin heboh. Nah, ini membawa kita kepada bagian yang lebih menarik dari video ini, dan itu adalah stablecoins yang lebih desentral, yang sama seperti proyek desentral lainnya, mereka kerap ada token yang terkait dengan itu. Kami tentu saja bicarain tentang DAI yang dibuat oleh MakerDAO dan UST yang dibuat oleh Terra Luna. Oke, jadi DAI pertama. DAI adalah mata uang yang kreatif waktu kalian kunci jaminan dalam sebuah brankas di platform Oasis yang dibuat dan didukung oleh MakerDAO. MakerDAO dan DAI adalah salah satu stablecoins yang terbesar, tertua, dan asli, dan sebagian besarnya desentral. Dikelola dan diatur penuh oleh pemegang token MKR. Jadi intinya, kalau kalian pegang token MKR ini, itu seperti kalian menjadi seorang pemegang saham dalam bank sentralnya DAI. Ini luar biasa guys, karena semakin permintaan dan ekosistem stablecoins bertumbuh, maka imbalan yang ditawarkan bagi kalian akan jadi sangat menarik bagi para individu dan investor, karena kalian punya suara dalam proses perkembangan ekosistemnya.
MKR adalah token yang perlu dipegang, dan DAI sekarang digunakan secara luas dalam semua pasangan dagang di bursa-bursa desentral dan juga banyak bursa terpusat dan bahkan lebih banyak aplikasi DeFi. Token ini dianggap sebagai yang paling tahan sensor karena jaminan yang mendukungnya tidak dipegang oleh satu bank atau satu perusahaan tunggal, melainkan berdasarkan setoran aset-aset kripto dari para pengguna individu. Sekarang ada Terra Luna dan token Luna yang kemungkinan paling terbaru dan terhangat di alam stablecoins ini. Kami sudah membuatkan video penuh tentang ini sebelumnya, jadi kalau kalian mau beberapa konten detail, maka temukan link video itu di deskripsi. Pada dasarnya, waktu kalian ingin mencetak UST, maka kalian perlu Luna dan bakar Luna itu. Luna akan dibakar dan UST akan menggantikannya. Waktu kalian ingin Lunanya kembali, maka kalian harus membakar UST dan kemudian Luna yang baru dicetak. Proposisi ini sangat menarik bagi pasar stablecoin karena sekitar 75% dari semua Luna dikunci untuk staking. Tidak ada banyak yang tersedia di bursa exchange. Jadi dengan supply token yang sedemikian kecil untuk perlu mencetak stablecoin dan kebutuhan atas stablecoin yang desentral akan naik terus, maka ini berarti hal yang mantap buat ekosistem Terra Luna. Jadi dengan pemain-pemain besar ini yang semakin mapan dan menunjukkan keabsahannya dalam berbagai tingkat dan level risiko, yang akan terjadi adalah ini memberikan orang jauh lebih banyak kebebasan untuk mampu mengirim uang lintas perbatasan dan untuk memegang dana mereka sendiri dalam suatu dompet kripto. Ini semua tanpa perlu bergantung pada bank dan tidak perlu dibatasi oleh biaya mahal yang para pemroses bayaran minta ke kita waktu kita mau transfer uang lintas perbatasan. Juga dengan begitu banyaknya ketidakpastian di dunia saat ini, hebat juga kita bisa melihat bahwa orang bisa memegang kendali atas kekayaan dan juga perdagangan kripto menggunakan tenaga blockchain. Dan pas waktunya datang untuk menjual kripto mereka jadi nggak harus benar-benar cairkan dana ke uang fiat tunai dan kena semua pajak dari keuntungan yang besar, misalkan ingin balik ke uang tunai dalam negara lokal tempat kalian tinggal. Kebebasan ini juga menyediakan suatu peluang besar bagi investor untuk memegang jaminan dan token tata kelola yang mengendalikan stablecoins tersebut. Jadi ini tentu adalah sesuatu yang setiap investor di alam kripto perlu perhatikan. Karena ini hanya akan menjadi lebih dan semakin besar selama orang tidak lagi ingin bergantung pada perusahaan dan institusi luar yang mengontrol uang dan tempat kekayaan mereka disimpan. Tapi sekarang beritahu kami guys, apa pendapat kalian dan komentar aja di bawah. Kemana kalian pikir ekosistem stablecoins akan menuju dalam tahun-tahun mendatang? Seperti biasa, like dan subscribe biar kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami. Follow juga akun media sosial kami, terutama yang Instagram, tapi ada juga Twitter dan bergabunglah ke server Discord kami untuk lanjut ngobrol. Terima kasih sudah menonton guys sampai akhir dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!